Kembali ke Kuala Lumpur yang pasti selalu seperti feels like my second home, my third. Ini betul-betul KL tuh udah tahu jalanannya. I drove in here and sudah banyak visit a lot of tempat yang cool, very cool places. Bulan lagi naik daun tuh tiba-tiba bini gua, aku keterima di Malaysia, deketnya ke Penang. Jadi dari Kuala Lumpur tuh kalau naik pesawat, Kang Isur besok syuting. Kang, bisa nggak besok syuting lagi? Kan udah mati. Untuk adegan kematian. Dan kadang-kadang gini, di Malaysia kan si sinetron Putri yang Ditukar sama sinetron yang beberapa orang Melayu yang tahu, abang nih pelakon ya. Abang nih pelakon tuh. Tengok tuh dekat itu Putri yang TV, Ditukar. Ya, RCTI. RCTI kali. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat dan dilancarkan, dipermudahkan segala urusannya ya. Amin. Oke, bukan hanya orang biasa saja kan yang pernah bekerja di Malaysia ini yang sudah balik ke negaranya. Bahkan ini ada beberapa artis yang terkenal di Indonesia ya. Dia pernah berlakon di sini. Bahkan bukan hanya mereka yang bersekolah, mereka yang melanjutkan belajar studi mereka di university di Malaysia ini, yang dulunya di sini tuh kehidupan mereka ya waktu belajar. Jika mereka sudah habis belajar mereka, ada yang pergi ke luar negara lainnya untuk bekerja. Ada juga yang balik ke negara Indonesia sendiri disebabkan mereka ini kan artis. Jadi mestilah mereka itu mau melanjutkan karir mereka gitu. Tapi mereka ini sangat merindui Malaysia. Mesti ada kenang-kenangan ketika mereka di sini itu kan. Oke teman-teman, ini adalah beberapa artis yang dulunya terkenal sampai sekarang pun mereka ini terkenal ya. Oke, nah apa yang dikatakannya ketika mereka tinggal di Malaysia ini dan apa yang mereka paling rindukan dengan Malaysia. Oke, so langsung saja kita tonton videonya. Kembali ke Kuala Lumpur yang pasti selalu seperti feels like my second home, my third home now, karena home pertama saya di Sydney, lalu second home Jakarta, this is my third home now. So karena memang my parents pernah juga tinggal di sini semasa dulu papa saya juga ikut mengawal saya berkuliah di sini in Lim Kok Kwing, dan itu selama 4 tahun. Namun keluarga saya karena pekerjaannya masih kontrak, jadi papa saya masih bekerja di Petronas. So I always come ulang-alik to KL to just see my family even when I was graduated. So ini betul-betul KL tuh udah tahu jalanannya. I drove in here and sudah banyak visit a lot of tempat yang cool, very cool places in KL. Even like going to the clubs here. So I was like enjoying my times when I was in college here and when I was pretty much like 8 years during the times when my family was still in KL. Apa yang paling kamu rindukan bila fikirkan pasal Malaysia? Yang paling saya rindukan itu jujur adalah setiap saya datang berjumpa dengan media. I feel like the media here was so very supportive and very kind, very nice, and they remember, it remembers you, and then they really encouraging for us to make music. And even though I'm not like a singer anymore gitu, tapi mereka begitu appreciate karir saya di musik, dan hal seperti itu bisa saya langsung dengarkan dari radio-radio yang kadang diputar masih lagu-lagu yang dulu. I feel like they're very kind of people like can move on easily. Mereka begitu menghargai sebuah karya dan itu kekal, dan saya termasuk yang sangat berbahagia apabila teman-teman dari media, radio itu turut menyokong musik Indonesia sebegitu hebatnya gitu. Walaupun kami
terlihat sudah tidak banyak aktif, tapi karena appreciation yang begitu luar biasa membuat kami jadi semangat lagi. Nah, macam itu. Ini adalah Acha Septriasa. Korang ada kenal ke? Nah, dia dulu itu ada penyanyi dan juga pemain film ya. My Heart. Itu ya. Ini dia itu berkuliah dan katanya ayahnya juga kerja di sini ya. Di Petronas. Yang paling dirinduinya katanya itu adalah medianya. Media di sini sangat support ya, walaupun dia ini kalau di Indonesia itu karena banyaknya sangat pendatang-pendatang baru ya yang masih muda-muda lagi. So nama dan karirnya itu agak meredup sedikit disebabkan ya banyaknya orang-orang baru sekarang ya di Indonesia, di musiknya, di perfilmannya dan sebagainya. Tapi kalau di Malaysia ini media-medianya itu masih mengapresiasi kedatangan dia di sini ya, masih kekal lah gitu ya, support pun sekarang di era ya pendatang-pendatang baru itu masih muda-muda, masih fresh gitu. Tapi dia ini masih media Malaysia itu masih memandang dia. Oke. Ke Gap. By the way, welcome back to Bandung ya. Oh Isur Mukhtar. iya. Terima kasih. Setelah sekian lama 15 menepi ke Malaysia. 15 tahun. 15 tahun loh. Oh, lama juga. 15 tahun, 2009 pindah ke Malaysia. 2009. Tunggu sebentar ya. Untuk refresh mungkin yang nonton yang agak mudaan daripada kami, biarpun kami juga masih muda, tapi mungkin kan ada yang lebih muda ya. Muda casingnya, Iya. dalemannya sudah rengkot. Pasti tahu Isur Mukhtar ini dari zaman Padiangan, lalu pindahlah ke Project P, Iya. lalu melahirkan Membidani ya bersama kakak-kakak Project P, membidani lahirnya Project Pop yang teman-teman tahu sekarang. Ada Tika, Ujo dan kawan-kawan Yosi segala macam itu, mereka lah kakak-kakaknya pada saat itu ya. Tapi lu tiba-tiba suatu saat teng-deng pindah ke KL, Kuala Lumpur. Gua tahu dari kayaknya Kang Denny deh. Iya. Karena waktu itu gue masih aktif bawain acara di TV bareng Kang Denny. Iya, Chandra. betul. Lalu dia bilang, "Lu tahu belum si Isur teh pindah ke KL?" Terus gue, "Oh ya." Terus gue nelfon lu karena waktu itu gue juga dalam rencana pindah ke Australia. Tapi belum waktunya lah ya, Tuhan belum memberikan izin. Baru niat. Ya, tapi akhirnya kan pindahnya ke Bali. Nah, Deket lah, lebih deket. ya, kalau gue bisa dikatakan udah bertandang ke beberapa podcast teman-teman menceritakan kenapa ke Bali. Termasuk di buku gue pun kalau mau baca tertulis ada. Kalau Isur Mukhtar sendiri kan yang aku baca tuh narasi publiknya adalah iya saya mau pensiun dini gitu. Tapi kan waktu itu 2009 emang umur lu berapa sih Om I? Ya 2009 66 berapa ya? 34 berapa ya? 66 coba. 66 ke 2000 aja berapa? 24 ya 30 ya hampir 40-an lah ya 40-an. Tapi sama aku juga pindah umur 40 kayak ada turning point dalam hidup gak sih? Kalau apa yang ada di pikiranmu saat itu? Sebetulnya itu lebih ke apa ya? Lebih ke janji yang udah aku bikin sebelumnya. Oke. Janji sama istri aku. Kan aku menikahi istri aku dan dia adalah ya mantan penyanyi Elva Singers. Dia juga dokter gigi yang handal. Dia punya sekolahnya juga bagus, pinter. Akademisnya ya? Ya, dia kuliah hanya cukup 5 tahun, sementara aku 10 tahun kuliah, luar biasa. Ya kan lu cari duit. 2 repelita. nah, jadi waktu itu, waktu aku masih aktif syuting kan, dia bilang, yaudah kamu ini aja, aku cari duit segala macam. Nah, pas dia udah beres dan dia mau sekolah lagi ngambil S2 spesialis. Aku bilang, sorry, udah. spesialis dokter gigi ya? Dokter gigi, spesialis dokter gigi. Dia ngambilnya pedodonti atau kedokteran gigi untuk anak. Ya aku yaudah ambil aja, bilang tuh sayang. Master kan? Yang namanya apa otak kamu nggak dipakai, maksudnya nggak Ada cuma rezeki lagi ada ya, rezeki, bisa S2. nggak apa-apa, bisa manfaat lah. Karena aku bilang gini, ya satu hal yang kita waspadai, kan kita harus waspada, kita harus Antisipasi. bukan waspada, harus kita sadari bahwa di dalam ke dunia artisan, ke dunia artis Kesenimanan atau ya hiburan,
itu umur sangat berperan. Umur sangat berperan. Lu di dunia hiburan makin tua itu makin layu, makin Di Indonesia kali, di luar Iya, negeri mah. kita bicara di sini. Iya, kita Clint bicara di Eastwood sini. aja masih Kita berjaya. bicara di Indonesia ya, karena kita lihat yang namanya, dulu dia penyanyi keren, sekarang repot hidupnya, gitu kan banyak kan? Betul. Dia dulunya adalah bintang film keren, sekarang gue terlibat hutang segala macam. Nah itu ya aku sadari bahwa Hindari. harus sadari ya bahwa secara di dalam dunia hiburan itu ada kecenderungan kecenderungan untuk masa habis gitu. Tapi kalau di dunia pendidikan atau profesi Kekal ya. itu malah makin lama tuh Makin jadi. dihargai, Betul. Makin matang. makin matang ya. Jadi maksudnya experience itu akan makin malah Dihargai. menambah daya jual, terutama di dunia pendidikan kan, apalagi kalau udah S2 ngambil doktoral, wah itu lain lah. Sementara kalau kita enggak ngambil di susah ya namanya. Nah jadi aku bilang gitu deh, udah kamu sekolah aja dulu, nanti kalau misalnya itu aku udah selesai, ya lu yang cari ini kembangin bakat aku. Jadi win-win solution lah. Aku selama ini Saling menolong lah ya. itu berkarir. Nah mungkin satu saat aku turun, dia yang berkarir. Dan pada saat Gitu. itu lu lagi aktif-aktifnya kan, pembawa Iya. acara memang udah nggak Project P, tapi pembawa acara ada di mana-mana, sering juga kita bertemu ya sebagai MC, main sinetron juga Sinetron juga. stripping pula ya kan, terus waktu itu kayaknya lu deket banget sama Cinemart ya. Ya betul, aku banyak sama Cinemart. Ya, banyaknya. Bahkan waktu aku 2009 tuh aku masih syuting stripping Putri yang Ditukar. Putri yang Ditukar, betul. Dan itu ini famous pas nih. di tengah-tengah tiba-tiba baru setahun jalan tuh, berapa bulan lagi naik daun tuh, tiba-tiba bini gua, aku keterima di Malaysia. Gimana? Aku nanti bakal pindah ke Malaysia. Aku dengan berpikiran, Malaysia deket lah, kita gitu. Ya udah, ke Malaysia aja. Ya udah. Bolak-balik. Ya, oke lah. Tapi ternyata tidak semudah itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena ternyata, Kan nggak pakai visa. nggak boleh visa. Tapi schedule di Indonesia, Kenapa tak pakai visa? Pakai lah juga. Nggak bisa kita yang namanya, apalagi stripping tuh bisa membuat lu nggak bisa kemana-mana selama berbulan-bulan. Ya jadi ada yang kejadiannya adalah kita hidup di dua alam. Bini gue di sana dengan anak-anak gue di sini gitu ya. Ya ada dilematik. Aduh, gimana gue tuh rasa ninggalin keluarga, anak juga. Sampai sempat kejadian gini. Anak aku 3 Oktober ulang tahun. Yang mana nih, Gea apa Gama? Gea. Lalu aku bilang aku nanti mau cuti dulu ya, barang 2 hari lah, 3 hari karena anak aku mau ulang tahun. Oke, diaturin. Oke, tanggal 2 tuh, ya Kang, boleh Kang. Ya jadi aku nanti boleh tanggal 4. Pergilah ke Kuala Lumpur. Dan waktu itu belum di Kuala Lumpur, tapi aku masih tinggal di kota namanya Sungai Petani di Kedah. Jadi Kedah dari itu. KL sana dikit. Ya, utara lagi. Jadi kurang lebih dekatnya ke Pineng. Jadi dari Kuala Lumpur tuh kalau naik pesawat lagi 40 menit lagi lah. Oh, naik pesawat lagi itu? Nggak Tapi bisa naik aku mobil? naik pesawat waktu itu masih banyak penerbangan dari Jakarta atau malah dari Bandung ada ke Pineng. Dari Pineng itu aku naik Angkot. taksi. Kembali ke angkot ya. basic. Angkot geger kalong. Aduh, oplet. Jangan angkot, oplet ya. Nah, aku pakai mobil itu cuma 45 menit. Oke. rumah. Ya, oke kan? Oke, udah dapat. Wah, lagi makan-makan nih sama anak gue, makan. Tiba-tiba pas tengah, Kang Isur, besok syuting. Rasa gigi gue gatal. Gimana sih? Pan gue udah bilang, nggak bisa Kang, karena ini harus syuting. Bahasa Perancis. Bahasa Perancis. Ya udah, apa boleh buat. Jadi aku cepet-cepet cari tiket tuh. Aku bisanya nanti syutingnya sore, nggak apa-apa Kang, yang penting datang sore, nggak apa-apa. Ditunggu. Ditunggu.
Jadi ke keluarga nggak enak, Ya, jadi nggak enak. kerjaan juga kayak Nah kemudian kan kayak gitu udah berapa kali duh. Pernah kejadian lagi, Kang ini apa tuh ada syuting, lagi kayak gitu, Kang ini udah minta libur seminggu, tiba-tiba Kang ini ada syuting, aku datang, udah ke Jakarta, nungguin, nggak jadi. nggak jadi, Ih, syutingnya nggak jadi, karena nggak tahu. tapi emang Ceritanya sering nggak sih dulu jadi. syuting nggak jadi. Terus Ya sudah, aku bingung mau balik atau enggak kan. Ya sudah, kayak gitu. Jadi akhirnya pada satu titik, aku udah, fed up nih. Aku minta libur 3 bulan deh gitu. Aku mau libur deh, sebulan deh, nggak 3 bulan, sebulan. Oh, nggak bisa Kang, gini. Aku kan kesel. Ya udah aku mundurkan diri deh. padahal masih kontrak. Kan, ya kontrak itu kan open, kita nggak tahu kan per episode segala. Sampai saudara gue, ini baru kejadian pertama kali ini pemain bukannya diusir itu, tapi malah pengen meninggalkan sementara orang lagi episode sekian banyak. Dilanjutkan ya. Habis gimana? Aku bilang tuh aku hidup di luar, gue juga nggak bisa mikir ini. Ya udah, akhirnya aku pergilah dari situ. Jadi ceritanya si tokoh aku tuh mati. Terus yang lucu udah nyampe sana, tiba-tiba, Kang bisa nggak besok syuting lagi? Kan udah mati. Untuk adegan kematian. Datang untuk meninggal. Badan meninggalnya. Meninggal lagi. Aku ini nggak mungkin lah, gue bilang datang untuk hai aku meninggal, ceng-ceng adegan terakhir. Aduh, dan kebetulan saat itu juga nggak mungkin karena si paspor aku lagi ditahan di imigrasinya Malaysia Visa untuk ya? urusan apalah visa segala macam. Nggak bisa, aku bilang kok nggak bisa kayak gini. Aduh ya maaf, gimana udah. Ya akhirnya jadi hubungannya nggak bagus lah dia sama ya. Dan akhirnya aku lihat adegannya ada mobil ting, wah, dreng masuk ke. Selesai. Wah, bapak ini meninggal. Wah. Aku tidak ada dalam situ, aku tidak syuting. Jadi itu bukan kamu. Ya, Oh. jadi ya maksudnya. Apa sih yang dibelain? Iya, Nah, kadang-kadang gitu. Uang penyelesaiannya begitu aja bisa gitu ya. Gitu ya. Tapi akhirnya ya gitu. Ya udah aku di sana sempat nggak syuting. Cuma kadang-kadang tuh Kangen ya. Aku pengen syuting di situ. Kayak gitu teman-teman. Kan. Iya, ada teman-teman kangen kan suasana syuting tuh kayak gimana. Dan kadang-kadang gini di Malaysia kan si sinetron Putri yang Ditukar sama sinetron yang sebelumnya Yasmin itu masuk di Malaysia. Jadi ada beberapa orang Melayu yang tahu, abang ini pelakon ya. Abang nih pelakon tuh. Tengok tuh dekat itu Putri yang TV Ditukar. ya, RCTI. RCTI kali. RCTI. Putri yang ditukar kan R-nya nggak kena tuh. Putri yang ditukar gitu. Oh iya, kakak tengok juga. Saya suka deh. Saya seronok. Seronok, tengok. Aduh, enak juga ya kalau famous di sini. Sandiwara. Wow. Iya, kadang-kadang juga ada kangen. Aduh, senang juga sih kadang-kadang dikenal orang di negeri lain kan. Iya. Iya. Maksudnya ada rasa haru ya. Haru. Maksudnya kerja keras kita. Loh, kamu ternyata nonton, ternyata Iya. kamu terinspirasi oleh itu. Iya, itu. Sebagai seniman itu ada loh Iya. rasa kayak aduh, Dan di negeri Indonesia. jauh yang bukan negeri, Iya, bukan negeri Indonesia kita. gitu ya. Itu kadang-kadang merindukan kayak gitu. Nah, udah gitu akhirnya selama beberapa lama nggak syuting, aku juga aku minta izin, aku syuting dulu ya. Jenuh nih, ya udah nggak apa-apa syutingnya dulu. Ada beberapa syutingnya yang kebetulan juga nggak panjang kayak Fortune Cookies. Nah, tadi itu cerita perjalanannya, tapi dia memilih ikut istrinya yang sekarang sekolah, yang dulunya itu sekolah melanjutkan masternya S2, mengambil dokter gigi spesialis ya di Kuala Lumpur ini. Nah begitu, tadi dia meninggalkan karirnya yang tengah jaya-jayanya ya, sinetron stripping setiap hari di Indonesia sana, ditinggalkannya demi untuk menemani anaknya dan juga istrinya yang sedang berkuliah di Malaysia ini. Wow, hebat juga ya.
rasa tuh, padahal di Indonesia sangat famous ya itu Time movie itu, sampai juga di Malaysia, dan orang Malaysia pun melihatnya dan mengenal dia ketika di sini. Dia tanya lah kan, oh awak tuh pelakon ya. Memang kalau gitu kita jumpa artis kan mesti kita tegur sapa kan. Kisah-kisah yang berawal dulu mereka itu study di Malaysia ini, berkuliah di sini. Nah, banyak yang merindukan Malaysia ketika mereka melanjutkan universitinya. Itu hari istrinya salah satu podcast yang terbesar di Indonesia, Denny Sumargo ya. Itu juga pernah berkuliah di sini. Itu yang geng Halilintar, tahu tak? Yang anaknya itu yang 12 orang itu, dia pun mereka tinggal di Malaysia ini juga kan. Mungkin ada yang bersekolah di sini, ada yang kuliah di sini. Nah gitu, karena memang sudah dinobatkan itu, pernah Sari tengok kan, universitas di Malaysia itu banyak yang sudah diakreditasikan di dunia. Oke, nah begitu. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau ada apa-apa komentar, kalian boleh berikan komentarnya di ruang komen di bawah. See you on my next video. Bye.